Halo semuanya, selamat datang di channel Reviews. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Castaway yang dibintangi oleh Tom Hanks. Film ini bercerita tentang Chuck Nolan, seorang teknisi sistem jasa pengiriman FedEx yang terdampar sendirian di sebuah pulau terpencil selama bertahun-tahun. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Bulan itu adalah bulan Desember, di mana pengiriman barang-barang membludak. Chuck mentatar karyawan-karyawan di FedEx Rusia tentang betapa pentingnya kecepatan dan akurasi dalam pengiriman barang. Chuck meninggalkan pesan untuk kekasihnya, Kelly, bahwa ia akan kembali ke Amerika dalam 18 jam lagi. Di dalam pesawat, Chuck dan koleganya, Stan, mengobrol santai dalam perjalanannya kembali ke Amerika. Sesampainya di Amerika, Chuck langsung mengunjungi kekasihnya, Kelly, dan mereka pun berpelukan dan berciuman dengan mesra. Chuck dan Kelly sedang asik makan-makan malam Natal dengan teman-teman ketika Chuck menerima sebuah pesan dadakan tentang pekerjaan. Malam itu, ternyata Chuck harus pergi lagi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Chuck pun berjanji pada Kelly bahwa ia akan kembali lagi ke Amerika pada malam tahun baru. Chuck dan Kelly pun menuju ke bandara. Di sana, ia dan Kelly bertukar kado di dalam mobil. Kelly memberinya sebuah jam dengan foto Kelly di dalamnya. Setelah keluar mobil, Chuck kembali lagi dan mengatakan bahwa ia lupa untuk memberi Kelly satu hadiah lagi. Yang, aku lupa kasih kamu sesuatu. Oh alah, apa iki Thomas? Kelly merasa terkejut, namun Chuck bilang ke Kelly bahwa Kelly baru bisa membuka hadiah itu di malam tahun baru. Chuck pun segera berangkat. Di dalam pesawat, pilot menyadari bahwa mereka telah melenceng cukup jauh dari rute yang seharusnya. Mereka juga kehilangan kontak dengan air traffic controller. Chuck baru aja keluar dari toilet ketika tiba-tiba pesawat terindikasi mengalami ledakan dan mengakibatkannya jatuh ke perairan Samudra Pasifik. Chuck berjuang keras untuk menyelamatkan diri. Untungnya, dia berhasil membuka sebuah perahu karet dan naik ke atasnya. Chuck terombang-ambing di atas laut hingga ombak besar membawanya ke sebuah pulau tak berpenghuni. Keesokan harinya, Chuck mendapati dirinya terdampar sendirian di sebuah pulau. Ia berusaha berteriak mencari pertolongan, tapi hasilnya nihil. Chuck mengumpulkan beberapa paket yang berserakan dan menyusunnya. Tahu-tahu, sebuah kelapa jatuh hampir mengenai kepalanya. Ia lalu mengumpulkan beberapa kelapa sebagai persediaan air minum. Meski sempat berjuang mengupas kelapa, akhirnya dia berhasil dan bisa meminum airnya. Chuck pun berkeliling untuk mengecek keadaan pulau. Tapi, ia tidak menemukan siapapun yang menghuni pulau tersebut. Ia malah menemukan pilot yang terbang bersamanya sudah menjadi almarhum. Chuck lantas mengubur tubuh sang pilot dan mengambil sepatunya untuk ia gunakan. Suatu hari, Chuck melihat sebuah kapal di tengah perairan. Ia berteriak meminta tolong dan mencoba menyusul dengan perahu karet kempesnya. Namun sayang, kapal tersebut akhirnya lewat begitu saja. Chuck terhempas ombak dan malah nabrak terumbu karang tajam yang membuat kakinya terluka. Hari itu hujan sangat deras. Chuck pun berlari ke dalam gua untuk berteduh dan tertidur di sana. Keesokan harinya, Chuck membuka paket yang ia sempat kumpulkan. Ada bola voli, sepatu ice skate, dan sebuah gaun jaring-jaring. Dengan gaun jaring-jaring tersebut, Chuck bisa mendapatkan ikan kecil. Selama berhari-hari, Chuck berusaha keras untuk membuat api sampai-sampai tangannya lecet. Ternyata bikin api gak semudah itu. Chuck mengambil bola voli yang terkena noda darahnya. Ia menggambar mata, hidung, dan mulut. Lalu ia pun lanjut berusaha membuat api lagi. Sambil usaha membuat api, Chuck mulai ngajak ngobrol si bola voli. Lama-kelamaan, percikan api mulai muncul. Sayangnya,
angin memadamkannya. Tapi Chuck nggak patah semangat. Ia mulai berusaha lagi dan boom, api pun menyala. Malam itu, Chuck makan kepiting bakar yang maknyos. Sambil makan, Chuck ngobrol sama si bola voli yang dinamain Wilson. Di dalam gua, Chuck kembali ngobrol dengan Wilson. Gigi Chuck yang bermasalah semakin terasa sakit. Ia pun memutuskan untuk mencabutnya dengan peralatan yang ia punya. 4 tahun berlalu sudah. Bodi Chuck yang tambun jadi langsing. Rambutnya mulai gondrong dan wajahnya dipenuhi dengan brewok. Suatu hari, Chuck menemukan sebagian pecahan toilet portable yang dibawa oleh ombak. Ia pun terinspirasi untuk membuat sebuah rakit. Sambil membicarakan rencananya ke Wilson, tiba-tiba Chuck mulai stres dan melempar Wilson keluar gua. Tak lama, ia menyesali perbuatannya dan mencari Wilson. Rakit pun jadi. Chuck memandangi foto Kelly dan ia berangkat ke lautan dengan rakitnya. Chuck berhasil menembus ombak yang begitu besar dan menuju ke tengah lautan. Hari demi hari berlalu. Ia melewati panas terik dan badai di malam hari. Suatu hari, Wilson terjatuh dari rakit. Chuck histeris dan berusaha meraihnya, namun gagal. Chuck pun menangis terseduh-seduh karena bola voli itulah yang menemaninya selama bertahun-tahun di pulau. Kondisi rakit semakin memprihatinkan. Begitu banyak bagian yang lepas. Chuck memutuskan untuk membuang alat dayungnya dan kembali tertidur di atas rakit. Hari yang dinantikan pun tiba. Sebuah kapal lewat di sebelah rakit kecil Chuck. Ia pun akhirnya diselamatkan. Adegan berlanjut di mana kekasih Chuck, Kelly, menerima sebuah telepon. Kelly dikabari bahwa Chuck ditemukan. Mendengar kabar tersebut, Kelly pun pingsan. Kembalinya Chuck menjadi berita yang sangat besar. Di bandara, ia disambut dengan hangat. Chuck begitu berharap agar bisa segera ketemu Kelly. Namun, ia tidak menemukan kekasihnya itu. Chuck malahan disambut oleh Jerry Lovett yang adalah suami Kelly. Jerry menjelaskan bahwa Kelly tidak sanggup menerima kenyataan yang terjadi. Selama ini, Chuck dianggap sudah meninggal. Kelly pun merelakannya dan memutuskan untuk menikah dengan pria lain. Bahkan, Kelly juga sudah dikaruniai seorang anak. Hari itu, Chuck mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh koleganya. Namun, meski sudah kembali ke kehidupan normalnya, Chuck merasa sangat sedih. Sambil terbaring di lantai, ia memandangi foto kekasihnya, Kelly. Malam harinya, Chuck pergi mengunjungi rumah Kelly. Ia terdiam di depan pintu. Tapi Kelly ternyata sudah tahu Chuck ada di luar dan memintanya untuk masuk. Chuck mengembalikan jam pemberian Kelly. Dan Kelly membawa Chuck ke garasi. Di sana Kelly menunjukkan kepada Chuck bahwa selama ini ia menyimpan mobil kenangan mereka berdua. Chuck mengendarai mobilnya dan pergi. Namun Kelly berteriak dan mengejarnya. Mereka berdua pun berciuman dan saling mengungkapkan rasa cinta mereka. Chuck bercerita pada sahabatnya mengenai situasi yang ia hadapi di pulau. Bagaimana ia berjuang untuk hidup, bagaimana ia pernah berusaha mengakhiri hidupnya, namun batang pohon yang akan ia gunakan untuk gantung diri ternyata tidak cukup kuat. Chuck juga mengungkapkan bahwa ia begitu sedih karena ia tidak bisa bersama dengan Kelly. Adegan ditutup dengan Chuck yang berkeliling untuk mengantarkan barang yang 4 tahun lalu ia bawa. Dia menanyakan alamat ke seorang gadis cantik dan film pun berakhir. Sekian alur film Cast Away. Kita jumpa lagi di film selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.